Dugaan penggunaan bahan kadaluarsa pada restoran cepat saji Pizza Hut ditanggapi beragam konsumennya. Ada yang resah, namun ada pula yang berharap kepastian informasi baik dari pihak produsen ataupun pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Galus Sukmaranti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Krisis. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Humas 3. Nama saya Zevanya Katodawatu dengan NPM 0441182222. Ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Yadira Riantika dengan NPM 0441183222, Suci Kurniawan dengan NPM 0441183328, Anessa Jahwa dengan NPM 0441184402, dan terakhir oleh Novi Sagita Elizabeth dengan NPM 0441184409. Setelah kami melihat video pada pertemuan kelima, kami sudah menganalisis dan di sini kami berperan sebagai tim PR pada perusahaan Pizza Hut. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah yang akan kami lakukan sebagai tim PR pada perusahaan Pizza Hut. Yang pertama, kami akan menggelar FGD. Kami pun akan menggelar rapat dengan para pemuka pendapat di perusahaan kami untuk membahas masalah ini dan kiat apa yang akan kami ambil untuk menyelesaikan isu-isu yang beredar pada masyarakat. Jika perlu, kami akan menyediakan kotak opini di perusahaan kami untuk publik internalnya, sehingga mereka bisa mengisi dengan leluasa dan terjamin kerahasiaannya. Nah, yang kedua, kami akan melakukan monitoring berita di media. Kami pun akan memonitoring pemberitaan media yang beredar di luaran sana untuk dijadikan draft media mana saja yang memberitakan isu-isu pada perusahaan kami ini. Dan kami akan meminta konfirmasi kepada media tersebut dari mana mereka mendapatkan berita isu tersebut. Nah, yang ketiga, kami akan melakukan polling opini. Jadi kami pun akan melakukan opini kepada para konsumen, apakah mereka pernah merasakan keluhan yang tidak enak setelah mengonsumsi produk kami ini. Kami akan mengirimkan daftar pertanyaan ini kepada konsumen melalui email konsumen yang didapat dari data yang disimpan di analisis CRM perusahaan kami. Nah, yang keempat ini kami akan menjalin relasi di dunia maya. Kami pun akan meminta opini publik luas lewat media sosial kami seperti Instagram, Twitter, atau website, dan sebagainya untuk meminta review mereka atau experience mereka selama ini telah mengkonsumsi produk kami. Nah, dan yang terakhir kami akan mengumpulkan bukti-bukti kuat terlebih dahulu yang berkaitan dengan isu-isu yang menyebar di masyarakat ini dan akan membuktikan bahwa pihak yang penyebar isu ini salah dan sudah menyebarkan hoaks pada perusahaan kami. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Novi Sagita Elizabeth. Oleh karena itu, isu ini pasti akan menyebar dengan cepat. Dan jika tidak disangga dengan cepat-cepat, maka publik pasti akan berpikir bahwa isu ini benar adanya. Maka dari itu, kami pun memerlukan bantuan beberapa media lain untuk memberitakan dan merilis bahwa isu ini tidak benar. Media tersebut bisa dengan secara eksklusif mewawancarai presiden perusahaan kami. Isu ini pasti akan menurunkan nama perusahaan dan akan berdampak pada penjualan. Maka dari itu, setelah isu ini selesai, kami akan memikirkan cara bagaimana agar konsumen kami kembali lagi pada kami. Misalnya dengan cara mengadakan promo atau diskon pada setiap pembelian produk kami. Selanjutnya, jika pihak internal sudah terkendali, maka kami akan melakukan press conference tentang isu ini dan akan mengundang media-media yang pro terhadap kami.
Kami selaku tim Humas akan mengklarifikasi hal tersebut melalui press conference saat ini. Saya di sini berbicara selaku Humas dari Pizza Hut. Kabar yang beredar tentang kami menggunakan bahan kadaluarsa pada produk yang kami jual tidak benar adanya. Kami tidak akan membahayakan konsumen kami dengan hal yang sudah jelas tidak benar untuk dilakukan. Dan kami pun tahu bahwa perpanjangan masa kadaluarsa dilarang dan yang melakukannya akan terkena pidana. Jadi untuk apa kami melakukan hal yang sudah jelas dilarang? Jika untuk mengurangi kerugian karena banyak bahan produk kami yang belum terpakai dan menekan modal yang dikeluarkan untuk membeli lagi bahan produk yang baru, menurut saya sangat tidak masuk akal. Karena produk kami pun sudah dikenal banyak orang, banyak cabang di mana-mana, cita rasa dari produk kami pun terbilang enak. Jika dibilang kami melakukan pemakaian bahan kadaluarsa, di mana menurut saya tidak perlu. Karena pembelian produk kami pun tidak pernah sepi dan terbilang banyak peminatnya. Setiap 3 bulan kami diaudit eksternal dan internal, mulai dari supply sampai ke market. Jadi tidak ada istilah bahwa Pizza Hut menggunakan bahan baku kadaluarsa. Kami tidak mentoleri adanya kesalahan atau kelalaian, benar-benar menjalankan semuanya dengan sangat ketat. Kami mengikuti standar kontrol kualitas yang dipergunakan baik yang lokal maupun protokol yang dilandaskan oleh YAM sebagai prinsipal dari Pizza Hut. Benar dengan apa yang dikatakan Bapak Alwin Arifin. Selama 30 tahun, tidak ada satupun laporan tentang korban yang keracunan karena mengonsumsi produk kami. Pihak Tempo berkata, katanya mereka sudah menelaah atau menganalisis masalah ini dan valid katanya. Dan katanya ada bukti CCTV karyawan kami sedang menempelkan stiker tanggal perpanjangan kadaluarsa pada bahan kami. Namun sampai saat ini pun tidak ada lagi kelanjutan tentang video CCTV tersebut. Masalah isu ini bisa tersebar dan berakibat menjadi hoaks yang bisa mencemarkan nama baik brand kami atau produk kami. Jika perlu, kami bisa merilis data persediaan bahan-bahan kami dan merilis kapan tanggal pembelian bahan-bahan tersebut. Dan akan kami pastikan bahwa isu ini tidak benar. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.